Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan belajar tentang unsur-unsur intrinsik sebuah cerita. Sebelum kita memulai pembelajarannya, mari kita simak cerita berikut ini. Cerita kelinci kecil dan burung pipit. Suara kelinci kecil menggelegar di sudut kebun Pak Rusa. Wajahnya tampak seputih kapas dan titik-titik air mulai membanjiri matanya. Ia terduduk di tanah sambil memegangi kakinya. Burung pipit yang sedang bertengger di dahan pohon dekat kebun itu segera terbang menghampirinya. "Ada apa, kelinci kecil? Kakiku terantuk batu lalu aku jatuh," jawab kelinci kecil sambil meringis kesakitan. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanya burung pipit. Aku mau mengambil wortel itu." Kelinci kecil menunjuk ke arah tanaman wortel di kebun Pak Rusa. "Wah, kamu mau mengambil wortel Pak Rusa tanpa izin?" tanya burung pipit. "Iya, aku melihat daun-daun tanaman wortel itu melambai-lambai memanggilku," jawab kelinci kecil dengan kepala tertunduk. "Sebaiknya kamu minta izin dulu ke Pak Rusa. Aku sering melihat Pak Rusa membagikan wortel-wortelnya ke binatang lain yang membantunya berkebun," burung pipit menjelaskan. "Mengapa kau berada di luar sarang?" Pak Singa, Raja Hutan, memerintahkan supaya semua penghuni hutan tinggal di sarang masing-masing. Saat ini ada wabah penyakit yang sedang menyebar ke seluruh hutan. "Aku bosan, aku sudah 2 minggu berdiam di sarang," jawab kelinci kecil. Pikirannya menari-nari teringat pesan ibu tadi pagi. "Ibuku bilang hanya induk-induk binatang yang boleh keluar secara bergantian untuk mencari persediaan makanan. Bila bertemu dengan binatang lain, tidak ada yang boleh bersentuhan. Harus menjaga jarak dan kebersihan supaya tidak tertular penyakit ini." "Ibumu benar, kau seharusnya mematuhi perkataannya," tegas burung pipit. "Kau bisa membantu ibu membersihkan sarang, memasak, atau berolahraga bersama," saran burung pipit. Pipi kelinci kecil merona kemerahan. Lalu ia berkata dengan suara lirih, "Ibuku pun mengatakan hal yang sama, tetapi aku tidak mengacuhkannya. Diam-diam aku pergi dari sarang dan inilah yang terjadi." "Sebaiknya kau segera pulang dan meminta maaf pada ibumu," balas burung pipit. "Iya, aku akan segera melakukannya." "Terima kasih burung pipit sudah menyadarkanku." Kelinci kecil bergegas pulang dan berjanji dalam hati tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi. Burung pipit tersenyum dan terbang menjauh. Nah, setelah kita mendengarkan cerita kelinci kecil dan burung pipit, mari kita membahas unsur-unsur intrinsik sebuah cerita, terutama cerita burung pipit dan kelinci tadi. Unsur-unsur intrinsik dalam suatu cerita diantaranya tema, tokoh, penokohan, latar, alur, dan amanat. Nah, kita mulai dari tema. Tema adalah ide cerita, sebuah gagasan mengapa penulis menuliskan cerita. Jadi, apabila kita ingin mengetahui tema, maka kita harus membaca keseluruhan cerita tersebut. Contoh tema yang pertama tentang keluarga, persahabatan, perjuangan, dan petualangan. Yang kedua adalah tokoh atau penokohan. Tokoh adalah individu yang dibicarakan dalam cerita. Tokoh bisa berupa orang, binatang, atau benda. Kemudian tokoh dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, protagonis, yaitu tokoh utama. Yang kedua, antagonis, yaitu tokoh penentang tokoh utama atau tokoh lawan. Yang ketiga adalah tokoh tritagonis atau tokoh penengah.
Nah, yang selanjutnya adalah penokohan. Penokohan adalah penggambaran sifat atau karakter dari tokoh. Kemudian ada latar. Latar adalah keterangan tentang lokasi dan waktu cerita. Penulis cerita mendeskripsikan latar dengan sangat detail sehingga pembaca dapat membayangkan tempat, situasi, dan suasana cerita. Kemudian ada alur atau plot. Alur merupakan rangkaian peristiwa dalam cerita dari awal hingga akhir. Penulis cerita menuliskan alur dengan jelas beserta konflik serta keseruan adegan pada cerita sehingga pembaca setia mengikuti alur cerita. Yang terakhir yaitu amanat. Amanat adalah pesan dari sebuah cerita. Contoh dari amanat yaitu agar seseorang selalu hidup jujur atau sederhana. Nah, kemudian kita akan mencari unsur intrinsik dari cerita yang telah kita simak tadi. Yang pertama adalah judulnya. Judulnya yaitu Kelinci Kecil dan Burung Pipit. Kemudian temanya apa cerita tersebut? Temanya tentang pendidikan agar kita menjadi anak yang patuh kepada orang tua. Kemudian tokoh dari cerita tersebut yaitu Kelinci Kecil dan Burung Pipit. Kemudian penokohannya, kelinci kecil sifatnya tidak patuh atau pembangkang. Kemudian burung pipit sifatnya penolong. Kemudian latar dari cerita tersebut yaitu di kebun Pak Rusa. Itu latar tempat. Kemudian suasananya menyedihkan dan latar waktu pada cerita tersebut tidak terlihat. Kemudian alurnya yaitu alur maju karena menceritakan secara runtut dari awal sampai akhir. Kemudian amanatnya yaitu kita harus patuh kepada orang tua. Nah, anak-anak, mungkin sampai di sini pembelajaran kita tentang unsur-unsur intrinsik sebuah cerita. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.